Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9A Biokimia yang beranggotakan saya Dita, ujung NIM 045. Saya Dunita Nurul Aini dengan ujung NIM 057. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Kami akan menampilkan video mengenai enzim. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Materi singkat, enzim adalah protein yang berperan sebagai katalis biologi untuk mempercepat reaksi kimia secara spesifik tanpa habis bereaksi. Dalam bidang pangan, enzim digunakan untuk memperbaiki tekstur, rasa, serta efisiensi produksi. Contohnya papain pada pepaya dan bromelain pada nanas dapat menggunakan protein pada makanan, ragi membantu adonan roti mengembang, pektinase menjernihkan buah, rennet menggumpalkan susu menjadi keju, dan laktase menghasilkan susu bebas laktosa. Dengan demikian, enzim sangat penting dalam industri makanan karena mampu meningkatkan kualitas produk secara alami, ramah lingkungan, dan juga efisien. Contoh yang pertama adalah nata de coco. Nata de coco dibuat dengan fermentasi air kelapa oleh bakteri Acetobacter psyllinum yang membentuk lapisan selulosa. Setelah lapisan tebal terbentuk, ditambahkan enzim selulase atau pektinase untuk menguraikan sisa senyawa kompleks agar tekstur nata lebih halus. Nata kemudian dipanen, dipotong, direndam untuk menghilangkan bau asam, dan dimasak dengan larutan gula untuk menambah rasa. Lama waktu fermentasi berlangsung selama 7-14 hari hingga lapisan nata terbentuk sempurna. Diikuti proses perendaman enzim dan pencucian beberapa jam, lalu pemasakan dan pendinginan sebelum dikemas. Kualitas produk. Nata de coco memiliki tekstur kenyal dan lembut, warna putih transparan, rasa manis segar, serta rendah kalori dan tinggi serat selulosa murni. Penggunaan enzim membantu meningkatkan kejernihan, mengurangi sisa asam, dan memperbaiki kualitas permukaan nata sehingga lebih menarik dan juga higienis. Contoh yang kedua adalah roti. Roti diproses dengan tepung terigu, air, gula, ragi, garam, dan juga lemak yang dicampur menjadi adonan. Ditambahkan enzim amilase untuk memecah pati menjadi gula, dan protease untuk melunakkan gluten. Saat fermentasi, ragi menghasilkan CO2 yang mengembangkan adonan, lalu dipanggang hingga kecoklatan karena reaksi Maillard dan karamelisasi gula. Lama waktu fermentasi berlangsung sekitar 1-2 jam, sedangkan proses pemanggangan memakan waktu kurang lebih 20-30 menit tergantung ukuran dan suhu oven. Untuk kualitas produk dari roti, menghasilkan roti dengan tekstur empuk, berpori halus, dan juga elastis, aroma khas ragi serta karamelisasi yang harum, dan rasa gurih dan manis. Penambahan enzim meningkatkan volume roti, memperbaiki struktur remah, serta memperpanjang daya simpan produk. Contoh selanjutnya adalah jus buah, yang diproses dengan cara buahnya dicuci, dipotong, lalu dihancurkan menjadi bubur buah. Ditambahkan enzim pektinase untuk memecah pektin dan serat agar jus lebih jernih dan rendaman meningkat. Setelah inkubasi enzim sekitar 30-60 menit pada suhu 40-50 derajat Celcius, bubur disaring, lalu ditambah gula dan asam sitrat untuk menambah rasa serta mencegah oksidasi. Jus kemudian dipasteurisasi dan dikemas secara aseptik. Lama waktunya sekitar 1-2 jam, termasuk tahap enzimatik, filtrasi, pasteurisasi, dan juga pengemasan. Untuk kualitas produknya, jus jadi lebih jernih, stabil, tidak cepat mengendap, dan tahan lama. Rasa tetap segar dengan sedikit kehilangan vitamin akibat pemanasan, serta tampilan lebih menarik dan juga higienis. Contoh selanjutnya adalah keju, yang melalui proses seperti berikut. Susu dipanaskan lalu ditambahkan enzim rennet atau kimosin, atau asam laktat untuk menggumpalkan protein kasein menjadi dadi, atau curd. Curd dipisahkan dari whey, kemudian dipotong, dipres, dan juga dikeringkan. Pada beberapa jenis, curd diberi asam laktat untuk fermentasi lanjutan dan pematangan selama seminggu hingga beberapa bulan guna membentuk aroma serta rasa khas keju. Lama waktunya untuk keju matang seperti cheddar dan juga parmesan bisa mencapai beberapa minggu hingga berbulan-bulan selama proses pematangan dan pengembangan rasa. Untuk kualitas produknya, pada keju matang memiliki tekstur lebih padat, aroma kuat, serta rasa gurih, asin, dan tajam akibat reaksi enzimatis lanjutan selama pematangan.
Penggunaan enzim Rennet memastikan penggumpalan protein yang efisien, menghasilkan struktur karb dan cita rasa khas yang stabil. Dalam industri pangan, enzim berperan penting dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan cita rasa produk. Pada jus buah kemasan, enzim pektinase dan selulase digunakan untuk memecah pektin dan serat sehingga jus lebih jernih dan tahan lama. Dalam pembuatan nata de coco, enzim selulase atau pektinase membantu menguraikan sisa senyawa kompleks agar teksturnya halus dan juga bersih. Pada roti, enzim amilase mengubah pati menjadi gula untuk ragi, sedangkan protease menggunakan gluten agar adonan mudah mengembang. Sementara itu, pada keju, enzim Rennet memecah protein kasein sehingga terbentuk gumpalan karb yang kemudian difermentasi menjadi keju dengan cita rasa yang khas. Secara keseluruhan, penggunaan enzim menjadikan proses lebih efisien dan menghasilkan produk dengan tekstur, aroma, dan kualitas yang lebih baik. Kesimpulannya, penggunaan enzim dalam industri pangan berperan besar dalam mempercepat proses produksi dan meningkatkan kualitas produk akhir. Enzim membantu memecah senyawa kompleks menjadi bentuk sederhana yang mudah diolah, seperti pektin pada jus, serat selulasa pada nata de coco, pati dan protein pada roti, serta kasein pada keju, yang dimana hasilnya produk yang dihasilkan memiliki tekstur lebih baik, cita rasa khas, tampilan lebih menarik, dan daya simpan lebih lama. Dengan demikian, enzim menjadi komponen penting dalam inovasi dan efisiensi proses pengolahan pangan modern. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.